Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang merendahkan diri dan menggembalakan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan dan berkati kami Tuhan dalam menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Atong patutoru hamuma dirimu na tutoru ni tangan ni debata na gugui asa dipati bohamu ditikinai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, salah satu tanggung jawab orang Kristen dalam pengenalannya kepada Tuhan adalah menjadi gembala. Ketika kita berkata Yesus adalah gembala yang baik, kita sedang menempatkan diri kita sebagai orang yang belajar kepada Yesus, bertumbuh dan mengikuti Yesus untuk jalan yang benar. Tapi ternyata pada akhirnya kita juga diutus agar kita bisa menjadi gembala, menjadi penuntun bagi sesama kita. Demikianlah pertumbuhan iman itu. Jadi tidak boleh selamanya kita menganggap diri kita sebagai orang yang harus digembalakan, orang yang harus dibimbing. Tetapi dalam pertumbuhan itu, di dalam pembelajaran kita, di dalam pertumbuhan iman itu, kita juga harus bisa menjadi gembala kepada sesama kita. Oleh karena itu, apakah memang kita sudah mampu dan apakah kita sudah melakukannya di pagi hari ini? Sudahkah kita menjadi gembala kepada sesama atau mungkin kepada orang yang terdekat, yaitu kepada keluarga? Agar kita sebagai orang Kristen tidak menjadi batu sandungan atau contoh yang tidak baik kepada sesama. Sebaliknya, kita bisa menjadi orang yang layak untuk diteladani, menjadi gambaran Kristus di dalam keluarga, di dalam persekutuan, atau di tempat kita bekerja. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata ada satu masalah juga atau tantangan ketika seseorang berbicara tentang gembala, harus diikuti tentang kerendahan hati ataupun merendahkan diri. Terkadang ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita melihat bahwa kita berbeda. Itu bisa terjadi karena berkat Tuhan berbeda kepada kita, dan itu adalah hal yang harus disyukuri bahwa memang setiap orang memiliki berkat yang berbeda-beda. Tetapi sangat tidak baik ketika berkat Tuhan yang kita terima, kita jadikan sebagai alat, sebagai cara untuk menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Tentu berkat yang kita terima itu bukan menunjukkan kita berbeda dari orang lain. Apapun itu, mungkin kita berkat di kepintaran, berkat di harta atau pekerjaan, sebenarnya kita tetap sama dengan orang lain. Hanya saja perjalanan hidup kita lebih beruntung sedikit daripada orang lain. Tetapi ketika kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu sebagai berkat Tuhan, maka kita juga percaya bahwa itu juga bisa Tuhan ambil pada waktunya. Oleh karena itu, tidak baik atau tidak benar atau tidak dibenarkan ketika kita menganggap diri kita jauh lebih baik, jauh lebih tinggi, berbeda, spesial dari ciptaan yang lain. Oleh karena itu, kita sama. Apa yang terjadi dengan kita, apa yang terjadi dengan mereka, itu hanya perjalanan hidup. Oleh karena itu, jangan kita biarkan perbedaan ataupun apa yang dimiliki seseorang menjadi penghalang, menjadi gembala bagi kita. Sehingga firman Tuhan berkata, rendahkanlah
dirimu. Patutoru dirim artinya mari sama dengan mereka atau bahkan mungkin lebih rendah dari mereka. Karena Yesus sendiri sebagai anak Allah menjadi manusia, menjadi sama atau bahkan menjadi dosa itu sendiri, bukan berarti Yesus itu terhina karena menjadi manusia. Tetapi itulah cara yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga kita, ketika kita merendahkan diri, kita tidak akan terhina dengan cara itu. Justru sebaliknya, kita akan diangkat jauh lebih tinggi. Bukan berarti bahwa ketika kita melayani orang lain ataupun merendahkan diri untuk mengajak orang lain, kita akan terhina, tidak. Tetapi justru itulah satu kekuatan bagi orang Kristen. Itulah satu cara bagi orang Kristen untuk menyelamatkan, menuntun sesamanya ke jalan yang benar. Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa ternyata kita sebagai orang Kristen harus bisa menjadi gembala yang baik, penolong yang baik kepada sesama kita dengan cara menjadikan diri kita sebagai teladan, dan dengan cara hidup yang rendah hati kita akan mengajak sesama kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kelak kita berharap hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan, berharga di mata sesama. Oleh karena itu menjadi gembala juga ini bukan tentang kekuatan. Saya pasti mampu menggembalakan sama saya, tidak. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan, bagaimana cara hidup kita, pelayanan kita, kesaksian kita itu harus berjalan bersama Tuhan. Dan semoga Tuhan memampukan kita agar kelak dimanapun kita berada, kita bisa menjadi lilin yang tetap bersinar, yang menyinari lingkungan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi gembala dengan cara merendahkan diri kami, agar kiranya Tuhan melalui hidup kami yang sederhana ini, yang singkat ini, kami bisa menjadi gembala yang baik, kami bisa menjadi garam dan terang kepada sesama kami. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.